Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar sahabat tajir dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi bersama saya Galih Pandekar. Saya seorang akademisi dan juga praktisi bisnis, atau saya adalah seorang dosen trainer ya. Salam 200 miliar. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita inspiratif ya, yang menjadi guru bisnis pertama buat saya. Saya sendiri nggak pernah bertemu dengan beliau, tapi saya mendengar kisahnya dari ayah saya ya. Bagaimana beliau membangun bisnis dari bukan siapa-siapa menjadi besar di kotanya. Yuk, mari kita simak sama-sama. Kisah ini adalah kisah seorang ibu yang namanya Ibu Mirah ya. Siapa dia? Dia adalah guru bisnis pertama buat saya sebetulnya. Saya dengar cerita beliau karena dia adalah orang tua dari ayah saya, atau dia nenek saya. Saya nggak pernah ketemu beliau, tapi saya selalu mendengar ceritanya, dan saya dengar sendiri ceritanya dari bude-bude saya juga waktu itu. Ya, bagaimana Bu Mirah ini, atau Mbah Mirah saya biasa sebutnya, itu bangkit dari keterpurukan, dari kesulitan, dan dia meraih kesuksesan di kotanya ya. Jadi Bu Mirah ini adalah seorang janda ya waktu itu. Ketika usianya kita kisaran 35-40 tahun, ini tahun 50-an ya saudara-saudara, di kota Comal ya. Kota Comal itu ada di antara kota Pemalang dan kota Pekalongan ya. Jadi dia bukan kabupaten utama, dia kota kecil lah gitu. Tahun 50-an Ibu Mirah ini menjadi seorang janda karena kakek saya waktu itu udah meninggal karena sakit, meninggalkan 5 orang anak kecil ya. Salah satunya adalah ayah saya gitu kan. Jadi Bu Mirah ini mulainya adalah dia ditinggal suaminya. Dia tinggal suaminya, anak 5, 3 yang pertama yaitu bude-bude saya adalah masih sekolah SMP dan SD ya. Kemudian ada bapak saya masih balita, ayah saya. Kemudian om saya yang masih umur 9 bulan. Bayangin aja, seorang perempuan di kota kecil ditinggal suaminya, anak 5 ya kan. Udah gitu dia buta huruf lagi. Jadi Bu Mirah ini, Mbak Mirah ini, nenek saya, dia nggak punya kemampuan membaca meskipun dia bisa berhitung. Terus jadi apa yang dia lakukan? Sementara dia waktu itu hidup dengan keterbatasan, internet nggak ada, listrik belum ada waktu itu. Ya, ilmu pengetahuan juga terbatas, kemampuan dia juga terbatas. Apa yang dia lakukan? Apa dia menyerah dengan keadaan? Mungkin kalau di kejadian zaman sekarang udah depresi ya, udah depresi itu, atau mental health ya. Kalau anak sekarang kena mental itu, ya. Janda loh, anak 5. Bagaimana? Tapi dia bisa bangkit. Apa yang dia lakukan? Ya. Bagaimana cara Bu Mirah bangkit dari kesulitan ini? Nah, jadi dia pada suatu hari dia datang ke petani cabai karena dia tahu di sana orang-orang itu suka makan menggunakan cabai. Ya, dia kemudian ke petani cabai, dia beli cabainya. Ya, taruhlah misalnya harganya, ya ini harganya kita sesuaikan dengan masa kini ya, dan biar mudah menghitungnya ya. Karena kisahnya tahun 50-an saudara-saudara. Jadi saya sendiri kurang tahu berapa harganya saat itu. Tapi kira-kira misalnya dia beli 1 kg cabai dari petani cabai, harganya 100.000. 1 kg 100.000 ya, kira-kira. Bahkan sekarang pun udah lebih mahal dari itu. Tapi kira-kira begitulah. Kemudian 1 kg ini dia tumpuk menjadi 5. Jadi 1 kg cabai ini dia bagi 5 tumpuk, ya kan? Dia 5 tumpuk. Harusnya harga per tumpuknya adalah, biayanya adalah 20.000 per tumpuk, ya kan? Apa yang dia lakukan? Dia bagi dalam 5 bungkus, kemudian dia tawarkan senilai 30.000 per bungkus. Ya kan? Dia beli 100.000 dari petani cabai, kemudian dia bungkus jadi 5, dia bagi menjadi 5 bungkus, dan dia tawarkan. Ya mungkin dulu dibungkusnya pakai daun pisang ya, pakai pincuk gitu. Intinya dibungkus lah ya. Kemudian dia tawarkan 5 bungkus itu dengan harga 30.000 per bungkus. Laku semua. Ya, dia tawarkan karena memang produk itu disukai oleh orang-orang di kota Comal saat itu ya. Kemudian Bu Mirah dapat uang hari itu. Berapa dia punya uang? 150.000 rupiah. Karena 30.000 laku semua, dia dapat 150.000.
Terus hari kedua, uangnya buat apa? Apa langsung dipakai makan habis untuk keluarganya? Enggak, ya. Hari kedua, Bu Mirah ini kemudian dia jual cabenya. Dia bisa punya duit untuk membeli cabai lebih banyak. Ya kan? Kalau kemarin dia cuma beli 100.000, sekarang dia bisa beli 120.000. Dia dapat 1,2 kilo sekarang. Berarti dia bisa jadi berapa, saudara? Sekarang dia bisa bikin jadi 6 tumpuk. Ya. 6 tumpuk dia jual lagi seharga 30.000. Jadi hari kedua dia mengumpulkan uang 180.000 rupiah, ya kan? Apakah dia pakai habis? Enggak, gitu kan? Dia ambil lagi duitnya untuk hari itu untuk membeli cabai lagi ke petani cabai besoknya di jumlah 1,4 kg. Ya. Kemudian dia jual lagi sama dengan harga 30.000. Ya. Kira-kira begini skemanya ya. Ini hari pertama ya dia belanja cabai ya, kemudian dia punya volume penjualan 5 bungkus. Omsetnya hari itu dia 150.000. Kemudian dia pakai untuk belanja bahan esok hari ya, untuk beli cabai lagi itu adalah 120.000. Kemudian untuk makan hari itu dia hanya gunakan 20.000, dia tabung 10.000. Setelah itu ya kan total uangnya hari itu pas 150.000. Besok dia jual lagi 120.000 karena dia udah punya kemampuan untuk membuat menjadi 6 bungkus, ya kan? 6 bungkus laku 180.000. Dimakan semua enggak, ya kan? Ada yang ditabung 20.000. Dia tetap makan dengan porsi 20.000. Dapat uang 180.000. Besok hari ketiga dia gunakan untuk membeli 1,4 kilo. Ya. Sekarang dia bisa buat jadi 7 bungkus ya. Laku lagi gitu kan. Dapat 210.000. Ya. Dan demikian seterusnya. Konsumsi untuk makan dia tetap jaga di 20.000. Cuman sekarang dia udah bisa menabung lebih banyak. Hari pertama dia nabung 10.000, hari kedua dia nabung 20.000, hari ketiga dia nabung 30.000. Dan seterusnya tabungan itu dikumpulkan untuk apa? Di kemudian hari Bu Mirah ini akan kumpulkan uang tabungannya untuk membeli kios ya. Kalau sekarang namanya booth ya. Waktu itu membeli kios, membeli los untuk jualan cabai di pasar. Sehingga yang tadinya dia berjualan keliling, sekarang dia sudah bisa membeli kios gitu. Dia punya tabungan. Ya ini kisahnya saya percepat, tapi kira-kira seperti itu pelajarannya ya. Oke. Itu adalah teknisnya. Tapi sebetulnya apa yang bisa kita pelajarin dari kisah Bu Mirah ini? Ini banyak banget ya, banyak banget. Bahkan bukan sekedar semangatnya, tapi juga ada ilmu-ilmu bisnis modern yang sudah dipakai, sudah dipraktekkan oleh Bu Mirah. Padahal dia buta huruf. Dia nggak belajar marketing. Dia cuman the power of kepepet. Dia kepepet aja. Cuman dia cerdas. Ya, dia cerdas. Dia ngerti uang, meskipun dia nggak bisa baca, tapi dia mengerti cara mengelola uang. Ya. Nah, berikut hal-hal yang bisa kita pelajari. 1, semangatnya. Ya. Semangatnya. Di video kemarin sebelumnya saya sudah cerita tentang mental elang. Kenapa lambang negara kita burung Garuda? Bu Mirah adalah orang-orang yang memiliki mental elang. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, dia bukan lari dari masalahnya, tapi justru masuk ke dalam badai. Dia pergi nggak? Enggak. Tadi dia cuma ibu rumah tangga, yang bekerja adalah suaminya. Sekarang suaminya nggak ada, ya dia yang kerja, dia masuk. Ya. Dengan segala kesulitannya dia nikmatin. Beliau orang yang berani, ya, pantang menyerah, ya, mengerti finansial, mau nabung, disiplin terhadap konsumsi diri sendiri. Itu yang saya sebut beliau memiliki mental elang. Ya. Kalau mau penjelasan mental elang, silakan simak video sebelumnya ya, para sobat tajir. Nah, apalagi nih? Ini yang menarik dari kisah Bu Mirah itu. Kisahnya seperti itu, tapi kemudian saya masuk ke Fakultas Ekonomi di UI ya, jurusan manajemen. Saya belajar bisnis dan saya praktekkan bisnis. Ternyata apa yang Bu Mirah lakukan tahun 50-an itu adalah ilmu-ilmu bisnis modern ya. Apa aja coba? 1, ini ilmu bisnis beliau. Pertama, dia milih produknya ya. Dia milih produknya itu produk komoditas yang sering dikonsumsi oleh orang Comal waktu itu. Itu yang namanya cabai ya. Orang Comal senang makan pakai cabai. Karena dia beli komoditas cabai ya. Dan dia nggak produksi ya. Dia pilih aktivitas di mana dia tidak memproduksi ya. Kebanyakan orang mulai baru bisnis dia produksi, dia masak ya. Dia nggak, memang dia kurang ahli masak sih, tapi dia memilih produk yang tidak perlu diproduksi. Dia beli barang jadi, dia beli dari petani cabai, yang produksi petaninya, dia beli dan dia jualkan
pasar. Nah itu jadi pemilihan produk. Pemilihan produk pertama udah bagus ya. Dia beli produk yang disukai orang ya, komoditasnya banyak yang beli. Yang kedua, jenis produknya itu sendiri bukan produk yang dia harus produksi. Dia cuma beli dan dia jual. Itu aja cukup. Ya. Jadi kalau ini di zaman now, ini sebetulnya dia jadi semacam reseller ya atau agen. Ya. Sementara kita tahu ya kalau kita mau mulai bisnis itu sebetulnya kalau saran saya biasanya kita mulai dari yang mudah-mudah ya. Beberapa jenis bisnis itu kan ada sifat, ada yang jasa ya. Satu, kalau kita mulai bisnis mulai dari jasa. Jasa apa aja nih Pak? Jasa salon, pangkas rambut, ya, jasa bengkel, jasa klinik, agen asuransi kalau sekarang, agen umroh ya, jasa urus surat-surat ya, macam-macam jasa. Cuman jasa ini biasanya kita perlu keahlian, perlu tenaga. Cuman kalau mulai bisnis, mulai dengan jasa lebih enak. Kenapa? Karena bahan bakunya rendah, hampir bahkan tidak ada. Karena ini modalnya tenaga, modalnya otak. Ya. Kalau jasa konsultan modalnya laptop, ya kan? Seperti itu. Yang pertama, yang paling sederhana kita mulai dari jasa. Kalau sudah jasa, kita ambil sektor perdagangan. Perdagangan ini kita tidak produksi, kita beli barang jadi, terus kita jual lagi, gitu kan? Sehingga nggak ada aktivitas produksi, kita hanya fokus pada aktivitas penjualan. Kita fokus nyetok dan menjual. Kita mencari barang-barang bisa dijual dan kita jualkan, ya. Jadi sektor perdagangan. Yang ketiga biasanya ini para UKM memulai dengan produsen. Nah, produsen ini dia harus produksi barang. Ya biasanya kulinernya jadi produsen ya, kontraktor. Ya itu jadi produsen. Dia produksi barang, manufaktur. Nah, ini yang biasanya banyak orang memulai bisnis dari produsen, ya. Ya tidak salah sih, asal kuat dengan tenaganya. Nah, Bu Mira ini dia cerdas, dia milih produk langsung ke perdagangan. Karena sektor jasa di sana kurang berkembang, dia berdagang. Ya. Dan marginnya bisa besar. Makanya ini yang saya bilang, beliau cerdas milih produk yang nggak terlalu capek. Kan produksi itu capek, saudara-saudara. Capek pakai banget ya, apalagi kuliner ya. Apalagi kalau Anda bisnis kulinernya masih CEO ya kan, Chief Everything Officer ya, belanja barang bahan baku saya ya kan, kita yang masak juga, kita yang nge-packing, kita yang jadi admin, kita yang ngejual, kita yang ngecek jasa nganternya bagaimana, kita yang nyuci piring gitu, besok belanja lagi gitu kan. Itu di situ capeknya jadi produsen. Tapi dia enggak, makanya dia ngambil pemilihan produk yang baik. Ya. Jadi dia sifatnya perdagangan, dia beli barang dan dia jualkan barang milik orang lain. Ya kan? Nah, inilah kecerdasan Bu Mira. Dia hanya fokus jadi di penjualan saja. Dia fokus di penjualan, dia nggak fokus di produksi. Ya. Makanya kalau saya ditanya, Pak Gali kalau bisnis baru mulai yang mana? Kalau baru mulai dan belum sama sekali, mendingan mulai dari jasa dulu. Ya. Kalau ada jasa, kita bisa mulai di sektor perdagangan. Setelah duitnya ada, baru kita masuk produksi. Tapi kalau kita udah terlanjur produksi gimana Pak? Ya udah, kalau kita misalnya udah masuk di kuliner produksi, itulah kenapa banyak produsen di bidang kuliner ini susah berkembang ya, karena mereka ada dua aktivitas usaha, yang satu produksi, satu marketing, ya kan. Nah ini yang harus kita kuasai. Kalau kita punya dana, punya finansial, kita fokus di produksi, kita rekrut tim marketing jadi tim kita. Kalau kita punya dana, cuman memang itu pun perlu dana ekstra. Kalau kita nggak punya dana ekstra, maka fokus saja ke produksinya. Ya karena keahliannya banyak orang-orang keahliannya masak. Ya udah fokus aja di produksinya. Terus marketing sama siapa? Marketingnya bisa kerjasama dengan pihak eksternal. Ada jasa-jasa marketing agency dari yang kelas atas sampai yang kelas rakyat jelata, ada jasa-jasa marketingnya, ya kan, untuk menjualkan produk kita. Terus gimana bayarnya Pak? Ya bayarnya kita bisa, kalau ada dana ya kita bisa langsung bayar di depan, tapi kalau nggak ada dana kita bisa gunakan cara lain, misalnya pakai komisi penjualan ya, pakai komisi, kalau berhasil menjualkan produk saya dapat komisi sekian persen ya, atau ya sistem reseller. Nah ini kalau udah ini untuk ya teman-teman yang bisnis kulinernya udah jalan gitu kan. Nah cuman kebanyakan kita para UKMers ini ya, para calon sobat tajir ini dia fokusnya di produksi gitu. Ketika penjualan dia agak keteteran. Nah ini makanya dia harus mencari partner ya, atau bentuk tim gitu. Terus apa lagi kecerdasan dari Bu Mira? Balik lagi, pertama dia udah pemilihan produknya. Yang kedua ilmu marketing ya. Ilmu marketingnya juga keren kan.
Pertama dia nih beli cabai. Dia beli cabai terus dia jual dalam ukuran-ukuran kecil, ya enggak? Ini cerdas gitu. Karena ini adalah teknik yang kalau zaman sekarang itu namanya downselling. Ya, downselling. Jadi benda itu dijual lebih kecil, ya. Ada yang dijual lebih gede, upselling atau bundling jadi cross selling. Dia menggunakan downselling, dijual lebih kecil. Kenapa? Karena ada orang-orang yang pendapatannya mungkin tidak cukup kalau untuk beli dalam porsi besar. Maka dia jual jadi kecil-kecil. Dan di situ dia ada keuntungan. Ya, dia ada keuntungan. Kalau zaman sekarang ini juga versinya ada, misalnya kopi atau deterjen itu yang dijual secara saset. Ya karena ada orang-orang income-nya itu harian. Kalau dia beli yang besar maka dia nggak cukup pendapatannya gitu. Nah, teknik ini sekarang dipakai, tapi sebetulnya dulu Bu Mira udah make gitu kan. Itu yang saya bilang, dia hebat banget. Dia nggak kuliah bisnis tapi dia ngerti dijual jadi kecil-kecil itu lebih murah dan dia bisa mendapatkan keuntungan lebih gede pakai downselling. Ya, ini keren banget. Dan teman-teman di rumah, para sobat tajir bisa pakai nih, kalau mau. Jadi satu inspirasi. Kemudian apa lagi yang ketiga? Mengerti ilmu finansial. Ini teknik finansialnya. Pertama, setiap ada duit hari itu, yang pertama kali dia beri makan adalah bisnisnya. Ya, bukan dirinya dulu. Dia beri makan adalah aset utamanya, mesin duitnya. Apa tuh mesinnya? Ya cabai tadi, pasokan bahan dagangan, barang dagangan. Karena kalau dia barang dagangannya habis, dia nggak bisa nyari duit lagi. Makanya pertama kali dia dapat uang adalah dia segera beli lagi atau dia booking lagi ke petani cabai untuk menyediakan cabai. Jadi dia memastikan pasokan barang dagangan untuk besoknya selalu tersedia. Nah, kalau zaman sekarang ini bisa ada yang namanya kontrak, ya, kita bisa kerjasama dengan supplier gitu. Jadi beliau paham nih, mesin utamanya ada di cabainya, jadi nggak boleh habis itu cabai. Makanya dia langsung membeli dalam dapat uang hari itu, dia besok lagi langsung beli atau booking. Kemudian yang kedua secara finansial, dia nabung. Bisnis cabainya kan mesin uangnya Bu Mira. Untuk bisa besar perlu aset. Aset ini akan menghasilkan uang. Lalu dari mana uangnya? Ya dari penjualan hari-hari. Tapi nggak bisa penjualan hari-hari duit harus terus habis begitu. Maka dia harus nabung. Dia nabung dan disiplin nabung. Uang tabungannya itu kemudian digunakan untuk memperbesar asetnya, memperbesar mesin uangnya. Nah, mesin uangnya inilah yang namanya kios. Nah, dan dia mengerti itu. Jadi Bu Mira itu ngerti tentang produk, ngerti tentang marketing, ngerti tentang finansial, ya kan? Apakah kisah buat Bu Mira udah kelar? Belum. Ditambah lagi, setelah mengerti 3 hal ini, beliau itu bangun trust. Jadi cerita tentang Bu Mira ini belum selesai. Ya, cerita lanjutannya adalah masih ada nih. Jadi ketika dia berhasil jualan cabai, ada lagi yang dia lakukan. Ya, Bu Mira ini kan pedagang cabai, dia bukannya petani. Ya, jadi petani akan jualan ke dia. Jadi kalau misalnya ada petani cabai, dia akan beli harga 100.000. Ya. Nah, petani cabai ini biasanya nego. Wah, gitu manggilnya ke nenek saya, Mbak Mira, kalau beli ya jangan 100.000 Mbak, itu pedagang lain udah mau beli dagangan saya 110 gitu kan. Kata Bu Mira, kata Mbah Mira, nenek saya, dia bilang, ya udah kalau kamu pengennya dibeli 110 ke pedagang lain aja, saya cuma bisa beli 100.000 per kilo gitu kan. Ya udah, akhirnya petani cabainya pergi ke tempat lain. Tapi nggak lama, apa yang terjadi? Besoknya itu petani cabai datang lagi ke tempat Bu Mira gitu kan, ke tempat Bu Mira. Loh, kok kamu datang kemari ke saya? Kenapa nggak jual ke tempat lain? Wah, payah Mbah gitu kan. Kalau di tempat lain saya jual nimbang di rumah, saya bawa cabai 10 kilo sampai ke sana, masa tinggal 9 kilo meskipun dia mau janji mau beli 110, tapi di sana cuma ditimbang 9 kilo, jadi cuma 99.000. Kalau Mbak Mira kan dibeli harga 100.000, tapi kalau saya timbang di rumah 10 kilo sampai sini 10 kilo. Nah, itu dia. Ya. Itulah yang namanya trust. Ya. Jadi Bu Mira itu ya, dia punya unique selling proposition ke petani cabai. Dia bilang, kamu nimbang dari rumah 10 kilo sampai sini saya beli 10 kilo. Di tempat lain kamu bawa 10 kilo dari rumah sampai di pedagangnya itu tinggal 9. Ya. Itulah trust yang dia bangun. Di sini timbangan bisa dipercaya. Di kios Bu Mira timbangan bisa dipercaya. Dan sama halnya buat pembelinya kalau beli cabai 10 kilo dari Bu Mira, dari Mbah Mira, itu sampai di rumah ditimbang ya 10 kilo.
nggak berubah. Ada orang-orang ditimbang di tokonya 10 kilo sampai di rumah 9. Itulah orang-orang yang memainkan timbangan. Dan itu tidak dilakukan oleh Bu Mira tadi. Ya. Ini trust yang dibangun bertahun-tahun. Dia mungkin sederhana, cuman kepercayaan, tidak ingin bohong. Tapi sebetulnya ini adalah ilmu bisnis besar. Ini yang namanya unique selling proposition. Ya. Alasan nilai unik dari orang yang berbelanja di tokonya Bu Mira. Ya. Beli di Bu Mira, unique selling proposition adalah timbangannya dijamin akurat, tidak meleset. Kamu timbang di rumah 10, di toko 10 buat supplier. Buat pembeli, beli di toko 10 kg sampai di rumah 10 kg, dijamin. Timbangan nggak berubah. Itulah unique selling, dan itulah yang membuat bisnis beliau akhirnya besar. Bisa dipercaya. Harga ke penjual bisa jadi lebih murah sedikit, gitu kan? Ke petani cabai lebih murah sedikit, tapi dia pasti. Sementara harga ke pembeli, ya kan? Bisa jadi lebih mahal sedikit, tapi timbangan akurat. Ini yang menjadi nilai penting. Nah, inilah makanya ya pelajaran bisnis dari guru bisnis pertama saya. Saya manggilnya Mbah Mira, atau mungkin teman-teman bisa panggil dia Bu Mira, ya. Karena ketika dia jualan ini belum jadi mbah-mbah, dia masih ibu-ibu ya, usianya 35-40 tahunan ya. Tahun 1950. Ya. Jadi saya review lagi ya. Apa aja ilmu bisnis dari beliau? Satu, semangatnya. Luar biasa ya. Memiliki jiwa elang, berani ya. Pantang menyerah, ya kan? Tidak menyerah dengan keadaan. Yang kedua, dia pandai dalam memilih produk, ya, pilih produknya tepat. Ya. Yang ketiga, beliau menguasai ilmu marketing. Tadi yang saya cerita dengan down selling. Yang keempat, kuasai finansial, ngerti cara mengelola uang, ngerti cara menabung, ngerti cara memperbesar aset. Yang kelima, bangun trust, bangun kepercayaan ke pihak lain. Yang keenam, trust ini menimbulkan unique selling proposition. Ini pelajaran bisnis dari seorang pedagang cabai tahun 50-an yang buta huruf, tapi dia ngerti uang. Itulah Bu Mira. Ya. Orangnya sudah meninggal. Saya sendiri gak sempat bertemu beliau, tapi kalau waktu itu saya zaman anak-anak saya bermain sepeda keliling kota, itu semua orang langsung manggil saya. Oh, ini pasti cucunya, putunya Mbak Mira. Terkenal sekota Comal waktu itu ya. Jadi pesannya apa? Bapak Ibu sekalian, sobat tajir semua yang saat ini sedang menjalani kehidupan ya, jangan menyerah ya, tetap semangat, tetap mengembangkan diri, tetap jalin silaturahim. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah berkembang ya. Kita mau jualan nggak cuma di wilayah sekitar kita, nggak cuma di RT kita, tapi bisa juga ke kota lain, bisa juga ke provinsi lain, bahkan ke negara lain bisa. Ya. Kemudian kita juga bisa belajar tidak hanya di sekolah. Ini zaman dimana pendidikan itu penting. Tidak hanya di sekolah, ya, sumber ilmunya nggak cuma sekolah, banyak, ya, apalagi ada media massa, ada YouTube seperti yang sedang saya sampaikan. Ini juga ada ilmu yang saya sharing ke teman-teman semua, ya, gratis, gitu kan, tinggal modal pulsa aja ya, nggak bayar sekian ratus juta atau sekian juta, cukup itu aja. Yang penting mau belajar. Ya. Baik, itu ya pesan dari saya. Semoga para sobat tajir semua semakin semangat dalam memulai bisnis, ya. Demikian dari saya, kisah inspiratif dari Bu Mira. Semoga menjadi pelajaran berharga tentang bisnis, tentang semangat ya. Dan semoga teman-teman sobat tajir bisa memperoleh inspirasi ya. Terus jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya di channel Lavender Channel ini ya kan. Dan simak terus video inspirasi berikutnya agar semakin banyak orang-orang tajir di negeri ini. Salam 200 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.